Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzus samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwan fi din, sanallahu wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis kajian muslimah Ar-Rahman gitu, Kota Baru Parahyangan, KBP-nya asa ngimpen saya teh kiraan teh nggak akan kesini lagi, nggak akan diundang lagi. Kayaknya saya sudah mungkin udah dilupakan sama orang-orang Kota Baru. Sudah berapa tahun ya saya nggak masuk ke masjid ini ya, sebelum pandemi ya, ada 10 tahun yang lalu, 7 tahunan yang lalu. Sudah bertambah usia dan masjidnya juga kelihatan tambah usia juga masjidnya ini. Kalau lihat ke atas, masjidnya sudah setua pematerinya. Itu subhanallah ya. Sedih juga ini, masjidnya udah banyak yang bocor ya. Allah musta'an. Saya nggak tahu ya angin apa yang membuat saya diundang di sini ya, tetapi saya waktu dihubungi sama Buddha asa nostalgia tadi ya. Itu tadi juga asa hampir lupa ya Rahman tadi mananya. Wah pokoknya mah Barli ya, Barli wah berarti masuk ke Jakarta. Kan di sini banyak wangsa-wangsa kan, semuanya wangsa ya, nah gitu. Kita langsung ya kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, sifatnya tematik ya, yaitu menjelaskan tentang diantara bimbingan atau arahan dari Al-Fatihah itu, yaitu menjelaskan bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rujukan utama saya itu kitab Min Hidayat Surat Al-Fatihah. Ini ada PDF-nya juga ya, di googling insyaallah ada ya, dalam bahasa Arab, karya Syekh Profesor Abdul Razak bin Al-Musin Al-Badar. Nah, di antara arahan atau bimbingan Al-Fatihah yaitu menjelaskan at-tauhidu bi anwa'ihi, menjelaskan tentang tauhid dengan berbagai macam bentuknya. Mungkin sekedar kita memurojaah sedikit tentang apa sih arti at-tauhid. Yang jelas tauhid yang kita maksud nggak ada hubungannya dengan tahu Lembang ya, itu Lembang mah ada tahu tauhid. Nggak ada juga hubungannya dengan pesantren Darut Tauhid. Ya. Tauhid yang dimaksud di sini adalah secara bahasa tauhid itu dari akar kata wahada yuwahidu tauhidan, ja'lu syai' wahidan. Secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu itu satu saja. Jadi yang tadinya banyak, nah jadikan satu saja. Ya,
tidak bercabang, tidak berbilang. Sedangkan secara istilah, tauhid itu artinya ifradullahi, ya ifradullahi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mengesahkan Allah dalam ya rububiyahnya, uluhiyahnya, serta nama dan sifatnya. Yang oleh para ulama, tiga tauhid ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari setidaknya itu dua ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan. Dua ayat yang dimaksud yaitu yang pertama surat Az-Zariyat ayat 56. Ini ayat yang insya Allah pada hatam semua ini ya. Allah tak berfirman, "Wasyaitanir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Maksudnya liwahiduhu, untuk memurnikan ibadah hanya kepadanya. Ayat yang kedua adalah surat At-Tolak pada ayat yang terakhirnya itu ya, ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, Asyaitanir rajim, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Nah, silakan jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu buka surat At-Tolak ya, ayat 12. Kalau tadi ada Riyad 56 insyaallah sudah paham. Ayatnya yang ini At-Tolak ayat 12. Ya. Bisa googling ya. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi, sudah dibuka At-Tolak ayat 12. Allah berfirman yang artinya Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi semisal itu, maksudnya 7 bumi juga. Yatanazzalul amru bainahum, menurunkan perintah di antara langit dan bumi tersebut. Lita'lamu, agar kalian berilmu, mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah ya sungguh telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Ya, sungguh ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Pertanyaan saya, kalau dalam surat Ad-Dariyat 56 itu tujuan Allah menciptakan kita apa? Ibadah. Sekarang dalam surat Tolak ayat 12 tujuan Allah menciptakan langit dan bumi apa? Nah, lita'lamu, agar apa tadi? Agar kalian mengetahui tentang siapa? Tentang Allah. Nah, berdasarkan ayat ini, para ulama membagi ya
membagi dua. Bagaimana kita fokus terhadap Allah atau tauhid. Yang pertama namanya tauhid amali. Yang kedua namanya tauhid ilmi. Yang pertama tauhid amali, beramal. Yang kedua tauhid ilmi, ya, ilmu. Kira-kira berdasarkan dua ayat tadi, tauhid amal itu dalam ayat apa? Tadi yang tauhid amal, kan amalnya berupa apa? Memurnikan ibadah kepada Allah, ya. Yang nama lainnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah kita beraksi, berbuat, ya, dalam rangkaian ibadah yang itu ditujukan hanya untuk Allah saja, ya. Jadi tauhid amal itu kan, ya, amal itu pertama berbuat dulu, dan ketika berbuat harus untuk Allah. Yang kedua tauhid ilmi, yang berupa ilmu. Itu pada saat tolak ilmu tentang apa? Tentang siapa? Ilmu tentang Allah. Nah, ilmu tentang Allah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berilmu tentang perbuatan-perbuatan khususnya Allah. Ya, berilmu tentang perbuatan-perbuatan khususnya Allah. Nama lainnya rububiyah. Ya, berilmu tentang perbuatan-perbuatan khususnya Allah, dan kita harus tahu itu karena Allah bilang di ta'lam agar kalian tahu perbuatan-perbuatan khusus Allah, ya, atau nama lainnya rububiyah, seperti apa? Mencipta, mengatur, menguasai, beri rezeki, hidupkan dan mematikan, gitu. Ini cara penyampaian saya cepat atau sedang ini? Sedang. Untuk lansia sedang segini. Ya, untuk para sesepuh. Karena saya sedang belajar memberikan materi untuk orang-orang yang sudah berubah. Menyesuaikan pematerinya. Kalau dulu mah 7 tahun yang lalu mah berapi-api kalau ngisi itu saya. Cepat dan dengan suara tinggi. Kalau sekarang lebih suka intervalnya agak lamban, suaranya lebih rendah, ya, gitu. Tapi kalau di jalan beda lagi, ya. Urusan bawa kendaraan itu lupa umur biasanya. Nggak ada ustadz di jalan, gitu. Jadi jangan coba-coba di jalan manas-manasin saya, ya. Gitu. Udah lupa umur itu pada jalan. Iya. Jadi tauhid berilmu tentang Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berilmu tentang perbuatan-perbuatan khususnya Allah berupa mencipta, ya, mengatur, menguasai, memberi rezeki, itu mematikan. Yang kedua, ya, berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat khusus bagi Allah. Berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah, yang dikenal dengan tauhid asma was sifat. Ya. Sebagian ulama memberikan nama tauhid amali tentang ibadah tadi itu dengan nama tauhid at-thalab wal qasad. Tauhid at-thalab wal qasad. Tauhid yang jadi tuntutan dan tujuan kenapa kita diciptakan. Ini semua hanya apa? Istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama. Di zaman Nabi nggak ada istilah ini mah.
Ya, Nabi nggak pernah berkata, ya Yuhannas, i'lamu anna tauhida yang kasmu ila salasatin. Nabi nggak pernah berkata begitu. Ya wahai manusia, ketahuilah bahwa tauhid terbagi menjadi 3. Nggak ada ucapan Nabi kayak begitu. Tapi ini hasil dari al-istiqra. Hasil dari apa? Penelitian para ulama ketika mereka berbicara tentang Allah. Bagaimana Allah dan bagaimana kita, maka bermuara kepada ya 2 tauhid atau 3 tauhid ini. Di antaranya ketika mereka melihat surat Ad-Dariyat dan surat At-Tolaq tadi. Dan seabrek ayat-ayat yang bagaimana Allah menceritakan tentang dirinya dan segala macam. Ya, bagaimana perilaku-perilaku orang yang melanggar tauhid, yang tidak mau beramal, kemudian maksiat, tidak mau tunduk sama Allah gitu kan. Kemudian ketika dia beramal, kemudian amal mereka diperuntukkan presiden Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ya dibedah oleh para ulama. Dari situlah kemudian mereka membuat sebuah pendekatan-pendekatan agar manusia itu ketika mereka berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang harus diposisikan, ya seperti itu. Syekh Abdul Razak sebelum membahas ayat-ayat apa saja di dalam Al-Fatihah yang menjelaskan tauhid ini, bagaimana kita beribadahnya kepada Allah, bagaimana kita mengenal Allah dari perbuatan dan nama-namanya, ya. Beliau perdalam dulu ayat-ayat yang menafsirkan tauhid tersebut. Ya, ayat-ayat yang menafsirkan tauhid tersebut. Di antaranya pada tauhid amali bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu dalam surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar ayat yang ke-65 hingga 66. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelummu, apa itu, jika engkau berbuat syirik, ya, artinya tidak ikhlas beribadah hanya kepada Allah, syirik, apa itu hasilnya? La yahbatanna amaluk, seluruh amalmu akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau betul-betul akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Engkau di sini siapa? Hah? Pada ayat ini telah diwahyukan kepadamu. Mu di sini siapa? Muhammad. Dan kepada orang sebelummu siapa mu di sini? Muhammad. Kalau engkau syirik, engkau di sini siapa? Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad berbuat syirik enggak? Enggak mungkin. Dia diutus justru untuk membebaskan manusia dari kesyirikan. Tapi ini perumpamaan saja. Hatta kalau seandainya Muhammad ini berbuat syirik, dia pun gugur seluruh amalnya. Tapi Nabi Muhammad nggak mungkin berbuat syirik. Ya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya apa? Bahwasanya ibadah itu harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menegaskan pada ayat berikutnya, "Balillah fa'bud." Bahkan kepada Allah hendak engkau beribadah. Wa kun minasyakirin, dan hendaklah engkau termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Itu menunjukkan syukur itu hanya akan sah kalau seseorang itu mau beribadah kepada Allah. Selama seseorang dalam kehidupannya
dibukakan pintu rezeki, padahal Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, dimudahkan urusannya untuk mereka, pada Allah memudahkannya. Tapi kemudian itu semua membuat mereka tak pandai berterima kasih, menjauh dari Allah, mengisi hidup mereka dengan kesyirikan atau sibuk dengan urusan dunia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka Allah iringkan, balillah fa'budhu, ya, wa kun minasyakirin, kepada Allah lah hendaklah engkau beribadah dan hendaklah engkau menjadi termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Menunjukkan bahwasanya bersyukur hanya akan orang itu dikatakan bersyukur kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang dijadikan dalil oleh Syekh tentang tauhid yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu surat Al-Hasyr, ya, surat Al-Hasyr ayat 21, ya. Ayat 22, 23, 24, ya. Insyaallah pada hafal nih ayat, insyaallah, ya. Allah berfirman, "A'udzusyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallah, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Al-Malik, Dia adalah Raja. Al-Quddus, Maha Suci. As-Salam, selamat dari berbagai macam aib dan kekurangan. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang menjaga. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, yang Maha memaksa. Al-Mutakabbir, yang Maha menyombongkan diri. Maha Suci Allah, ya, terhadap apa-apa yang Maha mereka sekutukan. Wallah, dialah Allah Al-Khaliqul Baril Musawwir. Dialah Allah yang mencipta, yang mengadakan dan membentuk rupa-rupa makhluknya. Miliknya, ya, nama-nama yang terindah. Bertasbih kepadanya semua apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka dalam ayat ini, fata'lamu, maka Anda mengetahui, bisa mengetahui bahasanya Allah itu Dia Al-Malik, Raja, Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Al-Mudabbir, yang mengatur, ya, mutasarrif fi hadzal kaum, yang mengatur segala, ya, urusan yang ada di alam semesta ini. Dialah yang menciptakan Anda agar kalian beribadah kepadanya saja, ya, dan wa tahudduhu wahda, yang memerintahkan Anda untuk hanya mentaatinya dan tunduk kepadanya. Fala tas'alu illallah, maka janganlah Anda meminta kecuali hanya kepada Allah. Wala tad'u ilallah, dan janganlah Anda berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wala tastaghisu illa billah, dan janganlah engkau ketika ingin kesulitanmu dihilangkan kecuali hanya meminta kepada Allah. Wala tatlubul madad wal auna illa minallah, dan janganlah engkau meminta segala bentuk pertolongan kecuali hanya dari Allah. Hadah wa tauhid, inilah hakikatnya tauhid, yang dia merupakan asas dari agama, dia merupakan ruhnya Islam, dia merupakan tanda kebahagiaan, yang tidak ada kebaikan seorang manusia pun, ya, dan keselamatan buat mereka kecuali, ya, dengan ini semua. Dan tidak ada satu amal pun yang diterima kecuali ketika itu dilandasi dengan tauhid. Apabila tauhid hilang, maka tidak ada manfaat amal seseorang pun dari amal yang dia lakukan, ya.
dan tidak memberikan faedah sedikit pun dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Dikarenakan tauhid huwa assasu qabulil a'mal. Dia merupakan apa? Pondasi diterimanya semua amalan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi berkata kepada Ibnu Abbas, ya, Rasul berkata, "Idza sa'alta," Ibnu Abbas ini masih sangat muda ya. Tapi Nabi memberikan pendidikan tauhid akidah kepada anak yang masih muda ini, masih sangat remaja. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? "Idza sa'alta fas'alillah," jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah," jika engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. "Wa'lam annal ummata," dan ketahuilah bahwasanya bila seluruh umat manusia lawijtama'at, mereka itu berkumpul ala ayan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan satu saja manfaat kepada dirimu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak, ya, maka mereka tidak akan bisa menyampaikan manfaat itu kepada dirimu kecuali dengan sesuatu yang memang Allah telah takdirkan itu akan sampai kepada dirimu. Dan sebaliknya, walau ijtama'u, kalau seandainya manusia, atau kita mengatakan mungkin masyarakat begitu kan, mereka berkumpul untuk memberikan satu mudarat saja kepada dirimu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan satu mudarat sekecil apapun kecuali bila Allah telah menetapkan itu akan sampai kepada dirimu. Rufi'atil aqlam, ya, catatan-catatan pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ya. Inilah dalil-dalil yang menjelaskan ya tujuan kenapa Allah menciptakan kita. Yang pertama dalam beramal untuk kita beribadah kepada Allah. Yang kedua di sisi pengetahuan, kita harus berilmu dan meyakini Allah memiliki nama dan sifat dengan perbuatan-perbuatan yang khusus hanya Dia yang bisa melakukannya. Ya. Apa sih hubungan antara tauhid al-ilmi wal amali? Jelas bahwasanya ilmu itu menuntut adanya amal. Punya ilmu tidak diamalkan percuma. Kenapa kita dapati surga itu Allah sering mengatakan diperuntukkan, ya, tilkal, misalnya Allah berfirman, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan peruntukan untuk kalian karena amal yang dahulu pernah kalian kerjakan. Allah tidak mengatakan karena wawasan, kepintaran, kecerdasan, pengetahuan kalian, bukan. Tapi karena amal. Ya, tetapi amal itu benar dan terima kalau didasari dengan ilmu. Dari sinilah kita mengatakan bahwasanya wawasan pengetahuan seseorang tentang Allah, nama dan sifatnya dan perbuatan-perbuatan khususnya harus menghantarkan kepada dirinya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah contohnya apa? Ya, talabul madad wal aun, ketika dia minta pertolongan. Rasulullah mendidik Ibnu Abbas, kalau engkau ada minta butuh apa saja, minta sama Allah. Jangan gantungkan hati itu kepada manusia, jangan. Jangan berharap kepada makhluk. Berharap dan bergantung dan mintalah kepada Rabb yang telah menciptakanmu, mengaturmu, memberikanmu rezeki. Apa yang membuatmu berpaling kepada yang lain? Artinya bila seseorang tahu bahwa dirinya tadinya tidak ada, kemudian ada karena diciptakan oleh Allah, Allah yang kemudian telah memberikan wujud rupanya dengan berbagai macam fungsi yang sesuai dengan diciptakannya, kemudian Allah berikan udara, matahari, ya, semua yang ada di bumi ini kan untuk manusia. Makhluk Allah yang Allah ciptakan itu apa saja sih? Ada malaikat, ada jin, ya kan? Ada manusia. Sekarang saya mau tanya, bala-bala teh makanan jin, jelema, malaikat? Toge, pete, jengkol, asin, ya, lala. Itu makanan jelema
Malaikat, jin. Jelma manusia. Manusia, jin jelma. Kalau malaikat makan enggak? Enggak. Malaikat enggak makan minum. Allah ciptakan dia ada, dia enggak butuh makan dan minum. Dia bertasbih selalu kepada Allah. Nah, jin makanannya apa? Jin tulang. Ya, jin nggak butuh bala-bala, nggak butuh nasi goreng, nggak butuh sate padang, ya, nggak butuh soto Betawi. Itu semua diperuntukkan untuk kita. Jin butuh matahari nggak? Kalau nggak berjemur nanti tulang keropos. Nanti waktu musim COVID, jin kena COVID nggak? Nggak. Jin itu nggak butuh matahari, nggak butuh udara, nggak butuh oksigen. Jin bisa menyelam ke lautan yang tanpa, jin bisa menembus langit yang tanpa udara. Malaikat juga begitu. Jadi semua nih Allah ciptakan ini untuk makhluk yang sangat spesial, makhluk baru yang datang terakhir, namanya manusia. Ya, bila kita tahu Allah mengadakan kita tadi tidak ada, kemudian Allah ciptakan semua ini, matahari untuk kita, bukan untuk malaikat dan jin. Allah berikan oksigen untuk kita, malaikat jin nggak butuh oksigen. Allah berikan untuk apa? Ciptakan bumi, turunkan hujan sehingga subur, tumbuh berbagai macam makhluk tumbuhan yang ada untuk jadi konsumsi manusia. Bila kita tahu Allah mengadakan itu semua, mengatur kita itu semua, lalu mengapa ketika kita ingin menghambakan dan menundukkan dan mengagungkan bukan kepada Dia? Maksudnya kita harus sadar, kita bisa hidup itu Allah yang kasih, kita bisa bernapas Allah yang kasih, jantung kita bisa berdetak darah, kita bisa mengalir, kita bisa memandang dengan jernih, mendengar dengan sempurna, berbicara dengan lancar, bergerakkan tangan dan kaki secara leluasa. Itu semua Allah yang atur, enggak? Allah yang atur. Lalu mengapa kemudian hati ini tidak mau tunduk dan bergantung hanya kepada Allah dalam berdoa dan seterusnya? Itulah skema yang Allah buat untuk makhluk bernama manusia. Nah, supaya mereka sadar itu, Allah utus Rasul. Untuk apa? Mengingatkan mereka tentang kalian itu diciptakan untuk beribadah. Dikenalkan, Rasul itu memperkenalkan, nih Allah kalian itu, nih begini loh yang dia lakukan, begini. Maka tunduklah hanya kepadanya. Bertawakallah hanya kepadanya. Doa hanya kepadanya. Jangan bergantung dan berdoa kepada selain dirinya, kan begitu. Rasul itu membawa buku panduan, ya, guidance books-nya, ya, namanya Al-Quranul Karim, ya. Oleh karena itulah, bila seseorang bisa tahu saja peta kenapa diciptakan sebagai manusia, dia nggak akan bingung mencari tujuan hidup. Kan banyak tuh orang-orang kafir, ya, ketika dia masih kecil, masih muda, dia merasa dia akan bahagia kalau dia tenar, banyak harta, duit. Ketika tenar dan banyak duit, mati bunuh diri, ya kan? Seperti misalnya artis-artis sana lah, saya nggak akan sebutkan. Kenapa? Karena mereka bingung. Apalagi yang harus saya cari? Tujuan saya hidup untuk apa? Semua sudah saya miliki. Harta sudah nggak perlu dipikirkan, ya, ketenaran sudah saya dapat, popularitas sudah di tangan, apalagi saya cari. Maka ketika mereka tidak tahu kenapa mereka diciptakan, saat itulah mereka berada pada puncak keputusasaannya. Disitulah dibutuhkan, ya, bahwasanya beriman kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasulnya, itu ada sumber kebahagiaan. Maka manusia yang paling bahagia adalah mereka yang paling mengenal Allah, mengenal Rasul dan beramal. Dia yang paling bahagia, paling tenang. Ya. Walaupun dari sisi dunia, ya, itu jauh. Rasul itu, ya, di antara Rasul kita Muhammad SAW, satu di antara sekian gambaran Rasul yang kere, yang miskin. Istri Rasul berapa? 11. Nggak pernah stres, harta seadanya, punya istri banyak. Bapak-bapak hari ini punya istri satu, hartanya banyak, pusing 7 keliling, nggak minum puyer, saudara. Pusing kan? Rasul tidak. Dia bahagia, tenang menghadapi hidup. Kenapa? Hatinya sudah
terikat kepada Allah. Itu kan sebenarnya rumusnya kan gampang tuh. Lihat, Rasul urusannya banyak ngurus kaum muslimin. Kita ini kalau punya perusahaan, punya karyawan 1.000, udah puyeng itu ngatur karyawan. Buat SOP-nya harus ketat, HRD-nya kudu disiapkan, gajinya harus lengkap. Pusing itu. Makin banyak pokoknya makin pusing. Iya sih, untung banyak, pusing juga sama. 1.000 aja punya pegawai, itu kita udah pusing itu ngatur buat sistem, harus nyewa tenaga ahli, buatkan upgradingnya buat mereka supaya ada naik pemahaman mereka, kan gitu. Rasulullah berapa pasukan kaum muslimin? Ribuan. Hidupnya sederhana, istrinya banyak. Pernah nggak kita dapati Rasulullah menyendiri karena depresi, ya, narkoba karena pusing? Nggak ada. Kan kalau kita tahu seperti itu, berarti sumber ketenangan dalam menghadapi masalah ketika seorang itu apa? Kenal Allah, kan gitu. Sederhana. Sederhana saja. Maka orang yang paling kenal agama, paling kenal Allah, mendekati hati Rasul, dia orang yang paling bahagia. Dia orang yang paling bahagia. Nggak ada rasa kegelisahannya lihat orang itu punya, ya, mobil teh bagus, rumah teh bagus, biasa aja. Bagus-bagus juga mati juga. Benar kan? Mati juga. Tinggi-tinggi jabatan terkenal mati juga. Tadi hari kiamat sejajar pasti buligir gitu kan. Pasti nggak berhitan, tidak balas kaki, nggak apa-apa hari kiamat. Emang ada di hari kiamat itu dia di dunia itu ya dengan orang terkenal banyak segala macam, kemudian di padang mahsyar ya dia pakai baju bagus sendirian? Nggak ada. Sama semua. Yusyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Dikumpulkan manusia itu dalam keadaan apa? Tidak berkhitan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak bawa apa-apa, persis seperti bayi baru lahir di dunia. Nggak bawa apa-apa. Dikumpulkan juga dalam keadaan seperti itu. Maka bila seseorang mengetahui Allah, informasi Allah tentang hari kiamat diantaranya, dia akan melihat dunia itu biasa-biasa saja. Nggak gelisah. Ya rezeki Allah sudah atur, nggak akan patuh ke rezeki mah, benar nggak? Santai aja, ya. Orang yang sibuk itu dia biasa aja, kenal, saya mau udah cukup, dapat begini, dapat suami soleh, ya kan, dapat istri soleha, apalagi dapat rumah, punya kendaraan, danau, makan udah enak, anak-anak semua udah sekolah bagus, sehat semua, udah tinggal cari mati enak sudah, nggak usah pusing-pusing, benar nggak? Maka orang mukmin yang paham peta kehidupan, iman kepada hari akhir, iman ke hidup setelah mati, itu tenang sebenarnya hidupnya. Dia nggak perlu bingung cari apa lagi. Ya, ketenaran nggak perlu dicari karena susah menjaga hati, ria kan gitu kan? Seperti itu. Ya. Nah, di dalam surah Al-Fatihah yang sudah ribuan kali kita baca, sudah berapa kali baca Al-Fatihah selama hidup jadi manusia? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat? Sama. Satu kali kita baca, satu hari baca Al-Fatihah 17 anggap ya. Anggap sama sholat sunnah mungkin 30 lah anggap ya. 30 kali kita baca Al-Fatihah. 30 kali satu hari. Kalikan setahun itu 300, bukan 65, dikurangi 11. Kalau dalam syariat Islam. Jadi umur kita itu umur muslim atau umur manusia? Kalau muslim kan harus hijriah. Aslinya kan? Benar nggak? Waktu itu pakai matahari atau bulan sih? Namanya 1 tahun itu pakai matahari atau bulan? Bulan, oh matahari nggak ada berubah kok. Kalau nggak ada jam nih, nggak ada kalender, kita nentukan 1 tahun dari mana? Oh matahari kawan gitu aja, nggak berubah. Tapi kalau pakai bulan bisa. Kan kalau purnama berarti tengah bulan. Muncul kecil, itu kan kelihatan. Pakai bulan, setahun itu 12 bulan. Nggak ada 1 tahun itu 1 matahari, nggak ada. Benar nggak? Hijri Masehi itu pakai patokannya, perputaran apa? Putar bulan kan? Putar bulan kan? Betul kan?
12 bulan itu kayak kita Masehi itu pakai tahunnya patokannya apa? Masehi itu. Kalau seandainya bulan, mestinya ya tidak ada tanggal 31. Benar nggak? Nggak ada tanggal 31. Sebab kalau dari ke-30 itu udah nggak kelihatan bulan. Nanti mulai muncul lagi Ru'yatul Hilal namanya. Baru tanggal 1 nongol. Yang ada 29 30, nggak ada 31 dalam Islam. Kalau patokannya bulan jujur, kalau mau jujur tuh lihat nongol sampai tenggelam gitu. Mestinya nggak ada 31. Maka hari yang sebenarnya, umur sebenarnya patokannya pada muncul tenggelamnya bulan dong. Nah, perbedaan Masehi dan bulan itu kan 11 hari kan? Jadi kalau umur kita 30 tahun Masehi, itu kan sebenarnya harus dikalikan 30 kali 11 hari kan? Berapa tuh? 330 kan? Berarti kok 30 sebenarnya umurnya 31. Kalau 60 berarti 62. Itu loh umur yang sebenarnya. Ya kan? Nah sekarang kita baca Al-Fatihah sehari 30. Sudah berapa kali kita baca? 30, anggap 300 tahun, 300 harinya, tapi nggak mungkin lah ya. 400? Setahun berapa kali baca? 10.470 kali. Itu 1 tahun ya. 10.000. Sholatnya udah berapa tahun nih? Anggap udah 20 tahun. Berarti 20 kali 10.000. Berarti berapa? 200.000 kali kan? Minimal kan? 200.000 kali kan? Oke. 200.000 kali teh. Tahu nggak tafsir Al-Fatihah? Katanya sekolahnya tinggi. Itu apa tadi dibaca tiap hari nggak hatam-hatam ribuan kali. Yang salah sholatna atau naon. Berarti apa? Kita selama ini dalam hidup sudah menelantarkan Al-Fatihah. Betul nggak? Dibaca baru yang tengah kita tuh sedang apa dalam Al-Fatihah. Ya. Makanya kalau bapak ibu-ibu S1 saya di mana-mana ngisi tafsir Al-Fatihah di mana-mana. Setelah saya renungi dalam hidup saya pribadi juga, udah saya lihat perhatikan masyarakat dan umat. Kita seringkali lupa ya dengan bukan lupa baca Quran, tapi lupa untuk naik kelas. Karena tahapan-tahapan interaksi kita dengan Quran itu ada 3 tahapan. Syekh Utsaimin dalam Syarah Muqaddimah Tafsir menyebutkan ya ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 121 Allah Ta'ala berfirman alladzina atainahumul kitaba yasluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, dialah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Maka Syekh Utsaimin dan para ulama tafsir mengatakan beriman kepada Al-Quran yang sebenar-benar itu ada 3. Yang pertama membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi kita harus belajar tajwid. Kenapa? Al-Quran itu ucapan siapa? Ucapan Allah kan? Ucapan Allah itu bunyinya kayak gimana? Cara membunyikannya gimana? Itu kan dari Rasul kan? Betul nggak? Berarti kita harus pakai sanad untuk mengetahui Allah membunyikannya kayak begitu. Berarti kalau kita nggak punya sanad, bacaan kita ini belum seperti yang Allah bunyikan. Benar nggak? Makanya harus belajar, cari guru yang bersanad. Supaya bacaan kita itu persis seperti yang Allah bunyikan waktu berbicara kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Rasul, kan begitu. Benar nggak? Paham nggak? Ya kan kalau selama ini guru kita kan belajar Iqra, itu sanadnya dari mana guru? Kita kalau nggak perlu dengan guru bersanad, merasa bacaan kita itu udah benar. Persoalannya yang menjadi hakim juri benarnya siapa? Harus sanad. Sanad itu menjadi hakimnya.
Baru kita ini bisa mengatakan ini benar. Karena patokannya ini sesuai dengan Allah bunyikan atau tidak. Ini kan ucapan Allah kan Al-Quran kan. Maka yang pertama, orang beriman kepada kitab itu dia harus belajar Al-Quran sesuai dengan sanad. Harus. Ya, cari guru yang bersanad, yang bisa talaki, kita bisa belajar gitu kan. Kalau di Kota Baru sudah ada, fokus ya belajar itu. Luangkan waktu untuk belajar Al-Quran secara talaki. Guru yang ngajarnya itu dapat punya sanad, talaki. Ya, jangan guru muncul-munculan, hanya merasa bacanya merdu. Saya itu kan sekarang tinggal di Ciganitri sekarang ya, dan setahun lebih. Itu imam di tempat perumahan saya itu bacanya merdu luar biasa. Dan saya kalau baca Quran suka terbawa-bawa nadanya sama imam. Tapi tiap kali saya sholat, ya selalu ada catatan. Kadang panjang pendeknya itu nggak sama bunyi kata ini dengan kata yang lain. Kadang dia lewatkan ininya, gitu kan. Kadang dia dari sisi sifat hurufnya nggak muncul, makhrajul hurufnya belum sempurna. Padahal bacanya merdu luar biasa. Tahu Misyari Rashid nggak? Itu plak-plak 100% gitu suaranya. Bayangkan, enak nggak? Enak luar biasa. Kalau Al-Fatihah kan bener banyak Fatihahnya tuh secara umum kan. Waduh, nikmat luar biasa. Begitu masuk ke surat-surat yang lain, aduh. Saya sudah kasih masukan juga kepada sebagian orang di sana. Sayang. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang saya bilang naik level. Apa? Yang kedua adalah tadabburu ma'ani al-Fatihah, yaitu kita mentadaburi isi kandungan yang kita baca. Dan ini hukumnya wajib. Mentadaburi, merenungi, menghayati isi kandungan apa yang kita baca, itu hukumnya wajib. Ya, karena Al-Quran itu kan guidance books ya, guidance books, way of life gitu kan, dia pedoman hidup kan. Andai kita ini misalnya masuk hutan, hutan belantara, yang ujung di sana ada yang menyampaikan kita ke tempat yang indah, ada yang membuat kita ke jurang. Di tangan kita ini ada buku, kita misalnya orang Indonesia, tapi bukunya pakai bahasa Mandarin. Bagaimana supaya buku ini bermanfaat buat kita sampai kepada tempat yang indah? Bagaimana caranya? Harus paham bahasa Mandarin. Benar nggak? Supaya kita tahu, oh ini maksudnya ke sana. Jadi kalau hanya nyepeng buku aja, bisa baca, tapi nggak tahu isinya apa gitu, apa manfaatnya? Al-Quran ini dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Kalau kita tidak tahu isi apa yang kita baca, dia nggak menjadi petunjuk. Bukan berarti tidak kita kuasai cara membacanya, tapi kita harus naik level. Kalau sudah dibaca, berikutnya adalah apa? Pahami. Ini hukumnya wajib. Allah ancam orang yang tidak memperhatikan isi kandungan Al-Quran itu, Allah ancam sebagai orang yang ditutup hatinya oleh Allah. Surat Muhammad ayat 24 Allah berfirman demikian. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mempelajari isi kandungan Al-Quran, atau hati mereka itu ada penutupnya, kata Allah. Kalau ayat itu dibawakan kepada kita tentang Al-Fatihah, benar kena nggak? Kena nggak? Kena kita. Mengapa mereka tidak mau mempelajari isi kandungan Al-Quran? Ataukah hati mereka itu ada penutup-penutupnya? Tertutup hati mereka, tidak mau mempelajari isi kandungan maknanya. Kalau ayat itu dibawakan kepada sikap kita yang sudah sholat sekian tahun, ribuan kali baca Al-Fatihah, nggak paham-paham isinya, ayat itu terkenal untuk kita. Kita termasuk orang yang ditutup hati tertutup hatinya, tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim. Padahal nih surat yang akrab sejak kecil kita baca, dibaca dalam sholat udah ribuan kali, tak paham juga, berarti apa? Hati kita hati yang tak peduli dengan sholat kita pada hakikatnya.
Sholat mah sholat asal tamat, asal selesai. Tapi kita tidak tahu apa yang kita baca. Padahal Fatihah itu rukun sholat. Kalau nggak baca nggak sah kan? Ya. Nah dari sinilah kemudian saya setelah merenungi ini dan itu. Kemudian yang ketiga ada diamalkan ya. Kalau kita berlakukan itu diamalkan. Ya karena tahu merenungi tapi nggak diamalkan itu juga tidak ada manfaat ya. Maka kita coba dari kita sudah belajar baca Quran ya, kita sudah khatam berkali-kali dan itu pahalanya besar ya, membaca Quran satu huruf kan 10 pahala. Maka naik kelas ya, naik kelas yaitu apa? Berupa kita memahami isi kandungan bacaannya. Dan saya melihat di situ kita harus banyak mempelajari surat yang paling akrab dulu, yang itu kita baca dalam sholat yang merupakan rukun sholat itu Al-Fatihah. Makanya kajian saya itu di mana-mana, kalau di Al-Fatihah itu mesti soal Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Baru nanti udah Fatihah, baru saya menginjak kepada surat-surat pilihan pendek dalam juz 30, juz amma gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh merasa tafsir Al-Baqarah, tafsir ini, Al-Fatihah mah yang sudah kita akrab. Kalau kita nggak pahami sih, ya 4 kul akrab kita bacakan. 4 kul apa 4 kul itu? Kul wallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. 4 kul kan akrab tuh. Kita sudah belum paham isi kandungan makna. Al-Khannas itu apa yang kita berlindung kepada Al-Misal Khannas. Ya. Kemudian Allah Rabbun Nas apa hubungannya dengan ilahi? Itu kan Masya Allah. Kalau suara-suara yang pendek ini kita bisa pahami dengan baik, insya Allah manfaatnya besar buat ya kita semakin ingin dekat selalu kepada Allah dan memberikan pengaruh besar ya pada kehusuan sholat dan seterusnya. Nah Al-Fatihah, kita kembali kepada materi kita. Waktu masih ada ya. Di dalam Al-Fatihah menjelaskan 2 atau 3 tauhid yang sudah dibahas tadi. Ya, itu ada 4 ayat dalam Al-Fatihah menjelaskan 3 macam tauhid tadi. Yang pertama ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat yang pertama atau 3 ya, 3 ayat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua Ar-Rahmanir Rahim dan yang ketiga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, saya tidak akan coba dulu kaji ya. Saya coba untuk membangun menggugah saja kan Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin sudah belajar ya tentang 3 tauhid ya. Pada apa sih arti ayat Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Oke. Segala puji bagi Allah dalam hal apa? Apapun yang Allah perbuat, betul nggak? Betul nggak? Mencipta, mengatur, memberi rezeki. Jadi kalau rezeki kita seret, Allah dipuji atau dipuji. Kalau kita banyak masalah, Allah disalahkan atau dipuji? Puji. Apalagi kalau lagi senang. Kan begitu kan? Jadi ketika mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah, berarti apa? Kita menyatakan bahwa Allah dalam segala perbuatannya terpuji. Baik memberikan kita kesenangan terpuji, memberikan kita susah juga terpuji. Sehingga kalau ada orang yang berkata begini, ya Allah dosa saya apa? Itu kan saya udah sholat rajin, tahajud nggak ditinggal, saum Senin Kamis nggak lewat, Daud juga dilahap gitu kan, sedekah udah gitu. Tapi kok saya dikasih masalah yang besar, ini apa dosa saya gitu kan? Berarti Allah disalahkan ya, karena telah berbuat menakdirkan dia jadi susah, benar nggak? Berarti alhamdulillahnya ternodai nggak? Baca dong sholat alhamdulillah. Pikiran dia mikirin nasib. Makanya Rasul itu orang yang paling bahagia, paling tenang karena semua udah Allah yang atur. Udah Allah yang atur.
Ada seorang emak-emak, anak yang disayanginya meninggal. Depan kuburnya nangis gitu ceri. Ya. Lewat Rasul sama para sahabat. Rasul menyuruh apa? Wanita ini sabar. Apa jawaban wanita itu? Kalian tuh tidak bisa merasakan apa yang kurasakan. Ya lupa Rasul sudah meninggal anaknya, ya. Qasim dan meninggal, Abdullah dan meninggal, ya kan? Ibrahim dan meninggal. Emang banyak dari saja yang udah meninggal. Ya. Setelah Rasul berlalu, disampaikan pada waktu itu, baru satu Rasulullah SAW, dia baru sadar. Udah dia ngejar Rasul, sampai ke udah rumah Rasul memberikan nasihat, innamas sabru indas sadamatil ula. Sabar itu pada hantaman yang pertama. Sabar. Rasulullah itu semua musibah sudah dia miliki. Anaknya meninggal, istrinya Khadijah meninggal, pamannya meninggal, keluarganya Abu Lahab itu kan keluarganya, masyarakatnya menghinanya, mencelaknya, mengusirnya, memeranginya. Apa yang tidak ada musibah pada Rasulullah SAW? Ya, pindah ke Taif kan 1,5 jam tuh dari Mekah itu. Berharap dia bisa dilindungi. Di Taif lebih mengerikan. Diusir dalam keadaan apa? Dilempar batu oleh anak-anak kecil. Bayangkan itu. Maka ya Aisyah atau Khadijah saya lupa pernah bertanya pada Rasul, apa dalam kehidupanmu yang buat perkara kau paling sedih? Yaitu apa? Ketika aku Taif, aku berharap mendapatkan bantuan, aku malah diusir dengan keadaan dihina, kan dilempar batu oleh anak-anak kecil, digerakkan oleh masyarakat di sana untuk mengusir Rasul. Semua penderitaan itu Rasul sudah alami semua. Ya, nah tapi Rasul ketika dia lihat orang mendapat musibah, semua mengatakan sabar. Semua udah takdir. Allah yang atur semua. Dan nggak mungkin Allah menakdirkan sesuatu yang ya di luar batas kemampuan hambanya. Dan tidak mungkin tidak ada hikmah di balik semua penderitaan manusia. Hanya seringkali manusia itu tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa dalam menilai Allah dan takdir yang Allah takdirkan kepada dirinya. Maka dia seringkali akhirnya apa? Stres, depresi, uring-uringan. Ya. Jawabannya hanya satu, karena dia kurang mengenal Allah dengan baik. Maka solusinya segeralah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, bangun malam mengadu kepada Allah agar diberikan ketenangan dan kekuatan mental menghadapi masalah. Mungkin masalah itu nggak hilang, tapi menghadapinya tenang. Ya, pertolongan itu kan tidak harus berupa selesainya masalah, tapi pertolongan bisa berupa mental kuat menjalaninya. Itu juga pertolongan Allah. Kita butuh mental kita kuat menghadapi masalah tersebut. Nggak gelisah, nggak uring-uringan, nggak pikiran wae, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ya, kena asam lambung, kena naik darah tinggi, kolesterol naik, stroke ujung-ujungnya. Aduh, masalah nggak selesai, nama stroke, berarti kan nama masalah. Apa sebabnya? Karena terlalu cemas berlebihan. Merasa hidupnya akan stuck saat itu juga. Ini keliru. Maka alhamdulillah mengajarkan kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala pada semua yang Allah takdirkan dan Allah perbuat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna segala semua dan sifat-sifatnya. Dia layak menjadi satu-satunya sesembahan yang benar. Kalau yang lain nggak pantas jadi sesembahan. Sampai-sampai ya ada binatang pun dijadikan sesembahan. Negara mana yang sesembahnya itu Tuhan, yang sesembahnya itu hewan dan banyak. Negara mana? India itu mulai dari tikus, monyet, sapi, itu ada jadi Tuhan semua di sana. Jadi Tuhan. Allah Ustaz. Ya. Maka tidak pantas manusia dijadikan Tuhan, ya Isa dijadikan Tuhan, nggak pantas Isa dijadikan Tuhan. Isa sendiri berlepas diri karena dia nggak punya sifat ketuhanan. Karena Isa itu, ya kenapa nggak dipantas dijadikan Tuhan? Karena tadinya dia nggak ada, kemudian ada. Suatu yang nggak ada itu sifat lemah atau sifat sempurna?
Sifat lemah. Adapun Allah adalah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah ada al-awwal al-akhir. Ya, tidak ada sebelum Allah itu ada yang enggak ada. Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Sifat sempurna itu melekat pada dirinya dan dia pantas dijadikan sesembahan dan kita memujinya sebagai sembahan yang sempurna. Itu Allah Jalla wa'ala. Allah Rabbul Alamin, apa arti Rabb? Tadi yang mencipta, mengatur, berzeki, hidupkan dan mematikan. Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah sebagai Rabbul Alamin. Rabbul Allah, nama Allah, Rabb juga nama Allah, asma wa sifat kan? Makanya nama Rabb itu tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Ar-Rabbu, pakai alif lam, Ar-Rabbu hanya untuk Allah saja, Ar-Rabbu. Ya. Makanya kita memanggil, dan itulah bacaan yang sering dibaca oleh para nabi dan rasul dalam doa-doa mereka kan, ya, seperti doanya Nabi Adam dan istrinya ketika dia berbuat maksiat di surga. Apa doa mereka Allah ajarkan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, dipanggil kata Rabb. Ya. Doa-doa nabi yang ketika mereka ingin diberikan keturunan, ya, Rabbi habli zurratan thayyibatan, ya Rabbku berikan kami keturunan yang soleh, dan seterusnya. Menggunakan kata Rabbana, ya, Rabbana atina fid dunya, pakai Rabb semua. Karena nama Rabb adalah nama yang paling Allah cintai. Ya, mana Rabb? Allah Rabbul Alamin. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Allah, segala puji milikmu ya Allah, aku kurang memujimu ya Allah, banyaknya ngeluhnya, kurang istighfar. Itu pada Alhamdulillah kita mestinya sudah tersentuh mestinya. Kalau kita jadi makmum, dapat imam yang bacanya bagus, membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, masya Allah, itu kita langsung sadar, connect tuh hati kita, mulai terenyuh itu, ya Allah, aku ini banyak kurang memujimu ya Allah, banyaknya ngeluh, ya, kurang ridho dengan takdirmu, kan gitu jatuhnya tuh. Terus semua yang kau atur pasti baik. Gak mungkin ada yang Allah takdirkan tuh jelek, gak ada. Ya, kata Allah menciptakan iblis itu baik, bukan iblisnya baik. Ada kebaikan dari penciptaan iblis. Ya, ada kebaikan diciptakannya iblis. Kalau iblis nggak ada, Nabi Adam tinggalnya di mana? Surga kan? Pertanyaannya, kalau Nabi Adam terus tinggal di surga, ada nggak ibadah jihad fisabilillah? Ada nggak ibadah sedekah? Ada nggak ibadah puasa? Nah, maka hikmah dari iblis ya, ada apa? Terciptanya berbagai macam varian ibadah ketika Allah turunkan Nabi Adam di dunia. Betul kan? Kalau tetap di surga nggak ada pahala jihad, nggak ada pahala haji, umroh, kan? Dan di surga nggak perlu lagi tawaf. Betul nggak? Jadi hikmahnya banyak. Ibnu Qayyim sampai membuat sebuah tulisan tentang apa hikmah diciptakannya iblis. Ya, seperti itu. Ya banyak ya, iblis itu ada untuk menunjukkan Allah Maha Berkuasa menciptakan makhluk yang variannya beda-beda. Ada makhluk yang selalu taat, nggak maksiat, malaikat. Ada makhluk yang selalu maksiat, ya iblis. Ada makhluk namanya manusia, kadang kayak malaikat, kadang kayak iblis. Itu kan varian itu. Allah ciptakan satu tempat yang selalu senang, namanya surga. Allah ciptakan satu tempat yang namanya tempatnya susah, namanya neraka. Allah ciptakan satu tempat yang kadang susah, kadang senang, namanya dunia. Ya kan? Jadi banyak rasa yang kita akan rasakan gitu kan. Sebagai Allah ciptakan di dunia kan rasanya macam-macam. Kalau di surga kan rasanya enak semua. Tapi kita di dunia kita tahu ada namanya rasa pahit, asem, ada rasa kesel, cemburu, sakit hati. Kalau di surga kan nggak ada semua itu. Varian rasanya nggak banyak. Nabi Adam, sekarang begini, ulama beda pendapat memang. Nanti surganya manusia itu apakah surga Nabi Adam yang dulu menempati atau surga yang baru? Yang roje surga Nabi Adam dulu. Sekarang Nabi Adam
Ya, tadinya kan enak terus, ya diciptakan enak terus, turun ke dunia susah kan? Kemudian kembali lagi di surga. Sekarang kita tanya, penghargaan Nabi Adam pada surga saat ini ketika dia masuk lagi, sama atau tidak? Tidak. Nabi Adam akan lebih bersyukur dengan nikmat surga yang kedua kalinya dia masuki. Kenapa? Dia telah merasakan menderitanya dan berdarah-darahnya hidup di dunia penuh dengan kesusahan. Maka Adam menghargai surga berbeda kali ini. Itu hikmah yang ada di balik penciptaan kenapa diturunkan di dunia. Nah, kita sebagai anak keturunannya harus berusaha untuk kembali ke kampung halaman kita. Karena Adam pertama kali kampungnya di mana? Surga. Kita harus berusaha. Dan iblis berusaha untuk kita tidak kembali ke kampung halaman kita. Digoda berbagai macam kesenangan membuat kita lalai dan lupa untuk kembali kepada kampung halaman kita. Maka program yang Allah berikan kepada kita adalah program agar kita sebagai anak Nabi Adam agar kembali berkumpul bersama dengan nenek moyang kita itu Adam di surga. Karena itulah tempat kampung halaman pertama kali kita ada. Itu seringkali kita lupa. Coba kok lebaran, ingat pulang kampung enggak? Pulang kampung, mau rumahnya di ujung dunia pulang ke lebaran. Ya kan? Udah nyiapin bekal, segala udah siapin. Kenapa nggak ada kerinduan kita untuk pulang kampung ke surga? Karena itu kampung halaman kita yang pertama. Kenapa? Karena iblis dan hawa nafsu kita melupakan kita untuk lupa bahwa kampung asli kita adalah surga. Kita sering lupa sebagai manusia, kampung asli kita adalah surga. Maka Allah utus Rasul, utus kitab supaya kita sebagai anak-anak Adam itu kembali ke kampung halamannya, yaitu surga. Dan iblis ingin kita ke neraka, tidak ke surga. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jelas ini nama Allah kan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jelas ini asma wa sifat. Allah memberikan informasi tentang dirinya. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman masjid KBP, Ar-Rahim masjid mana? Lain gitu. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman pengasih, kalau Ar-Rahim penyayang. Jadi apa bedanya? Kalau Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim orang beriman. Kalau Allah Ar-Rahman sahih, jawabannya sahih. Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih. Kalau ngasih itu Allah nggak beda-bedakan, semua dikasih. Pertanyaannya, apa yang Allah beri yang Allah tidak bedakan? Ini orang baik, buruk, jahat, baik, soleh, mukmin, kafir. Apa pemberian apa? Pemberian bertahan hidup, betul kan? Kasih makan, kasih minum, kasih rezeki. Itu Allah nggak beda-bedakan. Karena Allah adalah Ar-Rahman. Tapi giliran menyayangi Allah memilih Ar-Rahim. Kalau kasih semua dikasih, tapi kalau disayangi Allah memilih. Dan Allah memilih manusia yang bertakwa. Allah sayangi. Jadi bila Allah menunjukkan kasih sayangnya, yaitu Allah berikan dia hidayah. Makanya di tengah-tengah berbunyi ihdinas siratal mustaqim kan? Ya Allah berikan hidayah ke jalan yang lurus. Nah, bila Allah ingin memberikan rahimnya, kasih sayangnya kepada hambanya, Allah jadikan hamba itu mau meminta kepada Allah diberikan hidayah. Dan ketika Allah telah berikan, itu tanda Allah menyayanginya, yang Allah bedakan dari manusia yang lain. Ketika mereka sudah Allah sayangi, Allah berikan hidayah, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ya kan? Bukan mereka yang Allah murkai, bukan pula orang yang Allah sesatkan, karena Allah telah bimbing dia kepada jalan yang lurus, yang tidak akan menyimpang dan tidak akan dimurkai, dan itu akan menuju surganya, kan begitu. Kemudian ayat yang terakhir, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas ya, ini ayat menjelaskan kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun merupakan bagian dari ibadah. Karena mohon pertolongan itu bagian dari doa, dan kata Nabi ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan
terlalu banyak doa yang telah Nabi ajarkan. Mulai dari doa bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, sehingga orang yang ya tanda ibadahnya itu betul-betul dekat kepada Allah, dia orang yang banyak berdoa. Kenapa? Orang yang banyak berdoa menunjukkan dia sangat tergantung kepada Allah. Menunjukkan dia sangat butuh kepada Allah. Makanya banyak minta. Benar nggak? Jadi tanda orang yang sangat bergantung kepada Allah namanya tawakal. Tandanya apa? Dia rajin minta kepada Allah, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Kalau manusia dikit minta, ambekan. Tapi Allah tidak. Kalau salam, ya, malam yas'alillah yaghdab alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka. Berarti Allah itu sangat suka diminta. Kalau tiap detik meminta, Allah semakin suka. Kita lagi banyak pikiran, ya Allah hilangkanlah pikiranku, maksudnya bukan jadi gelo ya. Ya Allah, maksudnya hilangkanlah masalah hidupku. Ya Allah jadikan anakku sembuh. Ya Allah jadikan anakku soleh soleha. Ya Allah jadikan pasangan-pasangan yang saling mendukung untuk taat kepadamu. Murahkan rezekiku, berikan rezeki yang halal, berikan kesabaran menghadapi hidup. Minta semua kepada tiap detik. Tiap detik. Ya kendaraan keluar rumah bismillah tawakkalullah, naik kendaraan, apa doa naik kendaraan? Apa? Yang kehafal berarti temaca selama ini. Apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakharat. Oke. Tenang, Bu. Emang dibaca tiap naik kendaraan? Masya Allah. Kalau nggak baca bisa jadi satu belum hafalkan. Bisa jadi lupa, terus diingat. Naik kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, ya lepasin baju, makan, minum, masuk pasar, ya, gitu. Kan bergantung tuh. Ada nggak doa yang Nabi banyak baca, padahal nggak ada momentum tertentu? Itu ada nggak doanya? Ada. Anas bin Malik mengatakan, karena aksaduan Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa yang paling banyak Nabi baca, Rabbana atina, sampai zakat, itu nggak dikaitkan dengan waktu. Di antara doa yang sering Rasulullah baca adalah Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu nggak terikat pada waktu. Berarti apa? Rasulullah SAW itu orang yang banyak berzikir. Karena orang yang dekat kepada Allah pasti akan selalu ingat sama Allah, selalu zikir. Dimanapun zikir. Kalau nama zikir berarti tanda cinta. Kalau cinta itu berarti sering diingat. Benar nggak, Bu? Kalau cinta sama bapak, pasti bapaknya diingat. Sering disebut. Orang tua juga gitu. Maka tanda kita cinta sama Allah, Allah itu akan sering diingat dan disebut. Dalam kesedihan dia sebut Allah, karena dia cinta. Ya, di kendaraan dia zikir, dia baca Quran, karena itu ucapan Allah. Ya, dan saya tutup dengan perkataan Utsman bin Affan, ya, tentang pentingnya kita itu dekat dengan ucapan Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah puas terhadap ucapan Rabb kalian, tidak akan pernah puas. So rindu, ingin diucapkan, ingin didengarkan, karena itu ucapan zat yang dia cintai. Dan tidak mungkin rasa cinta itu tumbuh kalau hati kita kotor, tidak mungkin. Tapi kalau kita itu kurang betah dengan Al-Quran, kurang banyak baca Quran, berarti menunjukkan hati kita itu ada ganjalan-ganjalannya, kata polusinya, bersihkan. Supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan berledat-ledat dengan Al-Quranul Karim, ya. Tahurat qulubukum masyabat min kalami rabbikum. Kalau hati kalian itu bersih, kalian tidak akan merasa puas terhadap ucapan Rabb kalian itu Al-Quranul Karim, ya. Demikian barangkali jamaah sekalian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan semua yang hadir di sini, ya. Kalau ada pertanyaan silakan, ya, kita buka sesi tanya jawab. Ada khusus ada kuis, ya. Khusus untuk awat. Khusus untuk awat, bapak-bapak nggak usah. Oh. Hadiahnya dari Hilwa. Hadiah dari Hilwa. Oh iya. Hilwa Collection. Iya. Hadiahnya ada berapa biji? Untuk berapa orang? 2 orang, ya. Dibatasi umur enggak? Yang ini enggak boleh gitu. Boleh, ya. Bebas, ya.
Ya, kita dahulukan kuis dulu ya. Ini ada hadiah dari Hilwah Collection ya. Kuis buat ibu-ibu. Insya Allah soalnya mudah ya. Nggak tahu jawaban nama. Ya. Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Yang nggak bisa menjawab jangan angkat kaki. Tetap di sini. Pertanyaannya yang pertama ya. Sebutkan dua tauhid dan hubungan keduanya. Ah, ini makanya soalnya berat ya. Berat ya. Ya, yang bisa coba ngacung. Nah, yang duluan. Yang duluan ngacung silakan. Silakan, Bu. Ya. Enggak. Tauhid amali yaitu uluhiyah, perbuatan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala Dalam ibadah ya. dalam ibadah. Kedua adalah tauhid ilmi, ilmu tentang menguasai hidup dan mematikan Dan ilmu tentang nama dan sifat. Betul. Terus hubungan keduanya apa? menuntut untuk beramal Iya, ya, pengetahuan kita terhadap Allah menurut kita untuk beramal. Amalnya berupa apa? Memurnikan ibadah kepada Allah, itu hubungannya. Ya, ya. Silahkan ya, nanti dapat hadiah ya. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan tiga ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan dua tauhid tadi. Tiga ayat dalam Al-Fatihah, maaf. Tiga ayat dalam Al-Fatihah yang menjelaskan dua tauhid tadi. Tiga ayat dalam Al-Fatihah. Silakan ngacung, Bu. Bismillah. Iya. Enggak. Yang satu yang kedua Yang ketiga, sahih. Ya, udah ya. Berarti kuisnya cukup ya. Untuk dua saja ya. Ya, alhamdulillah. Berikutnya kita pindah ke sesi tanya jawab ya. Ini ada kertas ya. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Ini ada dua pertanyaan. Satu, iman kepada takdir Allah. Apakah ada ketentuannya bahwa setiap manusia diciptakan masuk surga? Lalu bagaimana dengan yang mereka masuk neraka? Iya. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'adahu afin nari afil jannah." Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali dia telah ditetapkan nasibnya nanti apakah dia surga atau neraka. Jadi ketika Allah menciptakan kolam pertama kali, Allah menciptakan pena, Allah memerintahkan kolam itu untuk mencatat takdir makhluk ini sampai hari kiamat, termasuk surga nerakanya di 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qabla ayyukas samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Di 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatatkan takdir makhluknya sampai hari kiamat, termasuk surga nerakanya. Berarti sudah kita ini, tubuh kita di dunia, catatan surga neraka kita itu sudah ada. Tinggal kita ini memantas-mantaskan diri. Kira-kira model banget kieu, amal kieu itu pantasna ke surga ke neraka. Tak kita yang mengevaluasi. Kira-kira sepanjang hidup saya ini kira-kira pantas masuk surga atau tidak? Kalau kita merasa kita nggak pantas, oh berarti kita harus berusaha berubah, gitu kan? Kalau kita merasa kurang pantas, oh berarti kita harus meningkatkan usaha lagi supaya lebih baik, supaya kita termasuk dipilih oleh Allah orang yang pantas ditakdirkan masuk surga.
Maka ada usaha di situ kan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, idzan natabidu alal kitab wa natukul amal. Ya Rasulullah, kalau begitu sudah saja kita bersandar pada catatan takdir, nggak perlu beramal. Rasul mengatakan, la i'malum fakulun miyassam lima khuluq. Kalau enggak, kalian pokoknya beramal saja. Sekuat mungkin beramal. Nanti setiap kalian itu akan dimudahkan dengan apa yang dia ditakdirkan, dicatatkan. Kalau dia memang menjadi penghuni surga, Allah akan mudahkan dia untuk beramal amal soleh. Tapi kalau seseorang itu ditakdir menjadi penghuni neraka, dipersulit beramal soleh dan dipermudah untuk beramal salah. Hadis itu menjadi hadis barometer kita. Kita ini kira-kira cocoknya jadi penghuni surga, penghuni neraka. Kalau ternyata kita ini menjadi orang yang mudah sekali beribadah, mudah bangun malam, mudah ke pengajian, mudah sedekah, mudah zikir, mudah bantu orang, mudah bakti sama orang tua, mudah-mudahan itu tanda Allah menginginkan kita surga. Ya, Allahumma amin. Tapi kalau ternyata kita ini ya maksiat cepat, tobat lillah, ibadah hese, bawa-bawa, na'udzubillah. Nah, itu jadi evaluasi. Jadi evaluasi. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ya dalam kitabnya Fimasil Qada wal Qadar itu dia mengatakan bahwa dulu para sahabat itu ketika mereka mendengar Rasul ngomong begini, kata mereka, kami tidak pernah lebih bersemangat beribadah, beramal kecuali setelah mendengar hadis ini. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang inginkan surga dipermudah beramal soleh, maka mereka bersemangat untuk beramal. Kenapa? Mereka ingin berjuang menjadi manusia yang memang pantas masuk surga. Mereka berjuang. Ya. Jadi di situ menjadi evaluasi buat kita. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan yang mereka masuk neraka, ya memang mereka pantas masuk neraka. Ya, karena kekufurannya, karena kemaksiatannya, karena kesyirikannya. Ya, dan seterusnya. Jadi pantas karena Allah tidak mungkin ketika memasukkan seorang ke neraka itu salah hitung, salah jeblosin, nggak mungkin. Berarti sesuai dengan neraca keadilan dan timbangan amal mereka. Tapi perlu kita sadari, seseorang masuk surga itu bukan karena apa? Apple to apple sesuai amal mereka. Enggak, karena murni karunia Allah. Karena balasan surga itu sangat tidak sebanding dengan amal mereka yang sangat sedikit di dunia. Coba ya, kita di dunia ada nggak amal kita yang membuat amal ibadah itu yang membuat otak kita pecah, perut kita pecah, kaki kita pecah, mata jadi buta? Ada nggak amal ibadah kayak gitu? Enggak, amal ibadah kita semuanya ringan-ringan. Padahal kalau kita pengen gaji 100 juta, itu kerjanya kan banting tulang itu sampai jalan sampai miring-miring. Betul nggak? Kalau ingin gaji itu harus kerja keras. Badan kita harus capek ingin dapatkan gaji gede. Otak kita harus diperas untuk dapatkan gaji gede. Ini amal kita tuh simple, enak, bahkan di dunia dikasih surga yang abadi tanpa batas, yang nikmatnya tidak pernah dibayangkan oleh manusia di dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, surga itu a'dadtu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan surga untuk hamba-hambaku yang soleh, yang kenikmatannya tidak pernah dipandang oleh mata yang memandang, tidak pernah didengar oleh telinga yang mendengar, tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Sebutkan satu contoh saja tempat yang paling terindah di dunia. Sebutkan satu contoh saja makanan yang paling terlezat yang Anda rasakan dikecap lidah Anda. Sebutkan semua situasi yang Anda merasa paling nikmat di dunia, maka surga itu jauh dari itu. Apa tempat yang paling indah di dunia? Katanya Switzerland, katanya Swiss. Surga dunia katanya. Ya, penduduknya dikit, hidupnya tenang. Sampai saya pernah ada ikhwan itu, Ustaz, kalau saya nggak punya agama, saya pengen tinggal di Swiss, katanya. Dia pernah pergi ke Swiss. Tenang, luar biasa. Saya lihat itu juga gitu kan, pegunungan, penduduknya nggak banyak, nggak macet. Karena mereka nggak rusuh, nggak kayak kita kan ngejar mau kemana gitu pembangunan. Begitu banyak pembangunan riuh orang teh. Sana slow.
Maka mereka santai, hanya beternak segala macam, udah cukup, nggak perlu macet, santai. Itu. Jadi kita kan pembangunan kita ini kan ditatanya tuh ngebut, tengok kemana pembangunan orang teh. Bangun sana, bangun sini, pas banyak ribuh orang deh. Tetap banyak macet, banyak pusing, banyak kejahatan. Gitu. Maka semua keindahan dunia itu surga tidak bisa dibandingkan dengan seperti itu. Kalau kita minum minuman keras di dunia, hasilnya gimana? Peler, pusing. Itu khamar di surga itu lezat. Khamar di surga itu lezat. Nikmat. Ya. Kalau pengen awet muda, Bu pengen awet muda nggak, Bu? Pengen nggak? Kok nggak pengen mah nggak normal. Caranya gampang, masuk surga aja. Karena di surga itu umur ternyata 30 tahun, kekal, awet muda. Kalau di dunia, awet rajin. Awet muda di surga. Jadi kalau di dunia itu nggak ada namanya awet muda, yang ada awet tua. Oh, si ibu itu punya 70 tahun tapi awet muda apaan? Coba suruh dia lari 100 meter sprint. Tuh batuk dia. Kulitnya mulus, mungkin operasi plastik. Ya kan? Nggak bisa tulangnya dia diganti dengan tulang muda, tetap bengkok, jalannya nggak bisa cepet, makannya diatur, nggak bisa sembarangan, tetap awet tua itu mah awet muda. Ya. Tapi sebagai manusia kita ingin selalu muda. Allah kasih di surga semuanya muda, nikmat yang luar biasa. Maka kita berjuang ya untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Kemudian yang kedua, penyakit TBC, tatayur, bidah dan khurafat. Khurafat merenya C. Minta penjelasannya. Ya penyakit. Ya sudah. TBC mah penyakit. Ya. Kalau tatayur itu berkaitan dengan kesyirikan. Jadi seseorang misalnya karena melihat ada burung ya. Jadi kalau di zaman Nabi itu para orang-orang kafir Quraisy itu dulu orang musyrik, kalau mereka pengen berdagang tuh si burung tuh digebah gitu. Gitu. Nanti kok burungnya terbangnya ke kanan, mereka berangkat tuh, berarti bawa untung. Kalau burungnya ke kiri, berarti bawa rugi, mereka nggak jadi berangkat. Itu tuh tatayur namanya. Karena tatayur tuh diambil dari kata toyrun, burung artinya. Di kita agak mirip, kalau ada burung kuncuing masuk ke rumah, berarti ada musibah. Nah itu syirik itu. Itu tatayur. Ya. Atau apapun, kita merasa sial karena melihat sesuatu. Ya, misalnya melihat burung tadi gitu kan, merasa sial, ini syirik. Atau mendengar sesuatu, ada suara tertentu gitu kan, atau mengerti sesuatu, misalnya tanggal 3 angka 13 berarti angka sial. Itu syirik. Kalau di sini perumahan ada rumah nomor 13 nggak? Ada? Nggak ada. Tuh, kenapa nggak ada? Karena merasa angka 13 angka sial, tapi gaji ke-13 ditunggu, aneh. Beberapa orang Cina itu, hotel itu mereka nggak ada angka 4, dari 3 langsung ke 5. Kadang angka 4 angka sial, pada 5 dan yang nggak akan muncul kalau nggak ada angka 4. Ya kan? Seperti itu. Ini syirik. Oleh itu namanya tatayur. Ya, bulan Safar itu bulan sial gitu kan. Itu syirik. Itu tatayur namanya. Ya seperti itu. Kemudian bid'ah. Ya, bid'ah ini amalan yang tanpa sunnah, ya, tidak contoh Rasul, ya, ini juga termasuk penyakit ya dalam ibadah, ya. Dan itu harus kita hindari. Kemudian khurafat ini hampir mirip ya dengan tatayur ya, khurafat ini. Jadi khurafat itu ya dari kharif, ya, itu sesuatu yang keluar dari kebiasaan, ya. Jadi khurafat itu ya kayak bilang nanti kalau nggak ini kualat nih gitu misalnya, itu khurafat. Mitos lah, agak mirip ke mitos mana khurafat itu. Seperti kalau berdiri depan pintu maka susah rezeki, padahal batur isi lewat. Ya. Kalau apalah macam-macam ya gitu kan, seperti itu khurafat. Ini tentu harus dihindari ya. Karena muslim yang baik itu pasti bisa menyelaraskan agama dengan logika sehat. Kalau sekarang sebutnya golongan akal sehat namanya sekarang. Jadi kok syirik itu nggak, akal tuh udah nggak sehat kalau syirik itu. Kok bisa tai kebo itu dimuliakan gitu loh.
Tahu nggak? Ada suatu kaum yang teh kebo itu diistimewakan. Karena si kebonya dijadikan kiai. Kebonya dijadikan kiai. Sakti Mandarguna sholat kayak gitu. Punya nama kiainya tuh. Kiai apa namanya? Kan kalau di India kan sapi. Makanya India itu nggak mungkin ada nyembelih kurban di sana, dianggap Tuhannya disembelih dan dimakan sama orang Islam, makanya pecah itu akhirnya jadi Pakistan gitu kan. Orang Islam tiap tahun makan Tuhannya orang India kesel Tuhannya disakiti gitu kan, bagaimana nggak ngamuk gitu ya, pecah kan, maka dari India satu dipecah menjadi Pakistan karena udah beda akidah. Pakistan pecah lagi jadi Bangladesh, sudah kita miskin itu Bangladesh itu, tapi Muslim dari Bangladesh ya. Jadi itu kurang lebih ya pengertian TBC. Kalau TBC berarti tatayur bid'ah, dan kalau TBC berarti surofat. TBC surofat. Ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya, pertanyaannya begini, bagaimana cara mengingatkan kepada anak yang susah dibilangin? Mungkin jangan dibilangin, dihurufin. Ya mungkin agak bingung masalah angka. Ya. Yang susah diomongin gitu ya. Seumpama masalah sholat. Tadi padahal anak itu sudah balik, malah sebaliknya kita diingatkan balik marah ke kitanya. Apa kita harus terus mengingatkan atau didiamkan saja? Ya, terima kasih. Ya kalau didiamkan nggak boleh, karena anak itu tanggung jawab orang tua. Ada 3 fase pendidikan. Ya, ada kitab tentang parenting orang tua, namanya kitab Kaifa Turabbi Abna'ak, bagaimana engkau mendidik anak-anak. Jadi 3 fase umur pendidikan itu, yang pertama fase kanak-kanak 1 sampai 7, itu fase kanak-kanak. Di fase ini anak-anak adalah masanya bermain. Tidak boleh kita tegas-tegaskan masalah kewajiban dan larangan. Jadi terlalu dilarang anak-anak itu tuh nggak bagus umur 7 tahun. Ya. Diperintahkan supaya dia dengan strik, kalau nggak awas mama hukum, ini juga nggak bagus umur 7 tahun itu umuran ya, TK ya gitu. Nah, kemudian itu waktunya ilab itu diajak banyak bermain umur segitu ya. Jadi banyak dimaklumi kalau banyak salah anak-anak TK tuh ya. Itu jangan kita bawa stres. Kalau anak-anak masih kecil mah ya, yang penting tidak berbahaya, antepkan weh ya, nama juga anak-anak ya. Nah, kita banyak berikan contoh-contoh teladan. Kalau misalnya supaya dia pengen sholat, kita ke sholat. Kalau pengajian, kita bawa ke pengajian gitu kan, seperti itu. Kemudian 7 tahapan yang kedua adalah masa SD sampai SMP ya. Ini masa kita memberikan pendidikan adab. Adab itu di situ. Ya, SD sampai SMP itu masa kita menanamkan adab. Rasul menyatakan, perintahkan anak kalian sholat. Umur 7 tahun itu dimulai. Dan berikan hukuman fisik kalau mereka nggak mau sholat. Tentunya hukuman fisik ini adalah hukuman yang tidak mencederai tentunya ya. Seperti itu. Jadi orang tua, dan ini perlu bapak perlu turun tangan, bukan berarti tangannya nampar anaknya, bukan. Tapi bapaknya harus tegas di situ kepada anaknya, ya. Karena biasanya kalau ibu udah mental ke bapak, biasanya nurut tuh anak tuh. Tapi bapak-bapaknya juga jangan. Jadi bapak mah jangan terlalu banyak emosi, harus banyak tenang. Ibunya kan udah cerewet, ya kan? Bapaknya jangan cerewet, nanti anaknya kebal. Tapi bapak juga jangan cuek. Sholat, mendidik anak itu tugas si emaknya, bininya, itu keliru besar.
Bapak harus mendampingi pendidikan, mengawal anak-anaknya. Ya, dan ibu saran saya termasuk yang bertanya, itu harus banyak menuntut kepada si suami untuk, Pak, tong cicing wae. Ya cicing teh diem kamu teh. Kasih nasihat anak teh si sholat. Nah, si bapak mah jangan langsung pakai apa, langsung bawa pedang. Ya, gitu. Bawa golok, bawa kayu, enggak. Anyaknya diomongin baik-baik. Sholat. Karena perkataan laki-laki itu lebih kuat ketegasannya dibanding perempuan. Maka bapaknya harus ngomong, jangan diam. Prototin aja. Sholat ya. Beda. Kalau ibu mah udah melotot, bari ngomel, entah. Karena dia sudah dari kecil terlatih mendengar prototan dan omelan ibunya. Kebal dia. Bapak-bapak jangan banyak ngomel sama anak-anak. Supaya punya wibawa. Hanya dengan melototin aja. Kan laki-laki kan tidak berbicara kan. Melotot aja udah. Sholat. Nah, keluarin. Nah, bonus kalau sholat. Kasih hadiah. Kan bapaknya pegang duit. Ada. Ini sholat. Ya, insya Allah nih kasih hadiah. Jadi tegas ada, hadiah juga dikasih reward gitu ya. Jadi pertama, peran bapak penting ya dihadirkan. Ini kan nggak dijelaskan pertanyaan, bapak terlibat tidak nih? Bapak harus terlibat loh masalah sholat anak itu. Apalagi udah balik ya, bapak harus terlibat. Apakah akan selalu mulus? Tidak. Nggak selalu mulus. Kadang si bapak juga nggak mulus juga. Sabar. Apa strategi yang dilakukan? Kasih waktu, timing. Misalnya si bapak teh ngomong, itu lagi asik main tuh. Biasanya kalau udah nyepeng HP, biasa nama headset. Benar nggak Bu? Susah dicek sholat. Kita kasih waktu. Kamu pakai HP, mau angka berapa berhenti dan sholat? Kamu yang ngomong. Lihat jam. Angka 9. Oke. Angka 9 berhenti ya. Nah itu si bapaknya jangan cuek. Pergi kemana gitu. Itu si anak kok nggak akan ikut. Jam angka 9 datang lagi. Jam 9. Saatnya sholat. Gitu. Kalau dia nggak nurut, nah naikin frekuensi. Kan tadi Abah udah bilang sholat. Sholat itu manfaatnya wah naikin frekuensi dikit. Tegas itu harus ada. Itu pengaruhnya besar itu. Tapi jangan terlalu banyak naikin suara, jangan. Lebih banyak ajak lembut. Sholat. Itu kan banyak besi isyarat. Ya. Paling tidak kita bisa hadir kepada mereka bahwa sholat itu dirasakan penting. Ya, kita juga sholat, di tengah banyak urusan juga. Kita perlu banyak dialog kepada mereka. Kita juga banyak urusan kok, banyak pikiran. Bukan kamu aja. Itu kan. Masing-masing kita punya urusan masing-masing, tapi keurusan sholat itu kewajiban. Setiap kita harus sholat. Ya lihat bapakmu sholat, mamamu sholat. Kenapa? Ini kewajiban kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dan bagi kita berterima kasih sama Allah. Allah telah ngasih kita hidup, ngasih kita makan, minum, sehat, rezeki. Berterima kasih kita dengan kita sholat, gitu kan seperti itu. Ya. Dan memang harus sabar, nak. Sholat itu butuh sabar. Masa-masa balik ini masa-masa pemberontakan. Ya, dari pantauan saya ya di pesantren juga ya. Itu rata-rata SMP kelas 3 itu anak-anak mulai berontak. Kelas 9. Itu pemberontakan mulai terjadi. Awal dia mulai balik. Itu pemberontakannya tinggi itu. Maka di saat itu orang tua harus tenang. Jangan tegang, apalagi pakai tangan besi. So, kalau pakai tangan besi, dia akan semakin keras dan akan semakin memberontak. Kalau dia memberontak, dia bisa kabur tuh dari rumah tuh. Dan dia bisa hilang dari peredaran pantauan kita, itu bahaya. Makanya di masa awal mula balik, orang tua banyak memaklumi dan bersabar dan terus memberikan mereka nasihat yang baik. Harus. Itu rawan itu. Awal mula balik, apalagi kelas 9, dan termasuk saya sarankan kepada orang tua yang punya anak pesantren tuh.
Kan biasa mulai pesantren SMP tuh. Itu kelas 9 tuh mulai dipantau itu. Kelas 8 lah. Harus banyak cari informasi kepada musyrifnya, pengasuhnya, gurunya, ya, dan teman-teman dia. Siapa aja temannya, harus dicek gitu. Nanti jam 9 tuh mulai itu, dia akan menampilkan siapa dirinya. Mengapa? Karena ada strateginya. Tahun pertama di pesantren itu namanya pendatang baru, newcomers. Tahun kedua pengukuhan. Tahun ketiga posisinya mulai muncul, dia raja di situ. Dia sudah tahu kekuasaan dia. Dia mulai bersikap. Kenapa? Dia sudah tahu peta lokasi dia di pesantrennya. Bagaimana guru, murid, teman pelajaran. Nah, itu biasanya aneh-aneh itu pas naik kelas 9. Ya, kalau dia di rumah full day, ya harus banyak komunikasi, banyak dengan lembut, dia memberikan bimbingan. Begitu ya. Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 11 ya. Ya, satu pertanyaan lagi ya. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita yang sedang mempelajari tauhid secara benar, namun terpapar syubhat dari lingkungan sekitar kita? Ada rasa takut pada syubhat tersebut, apa yang dilakukan? Pertama, doa ya, agar diberikan istiqomah. Kedua, kuatkan ilmu tentang tauhid. Yang ketiga, berdakwah. Kita hanya ada dua pilihan. Kalau memang kita nggak bisa pindah hanya di situ, pilihannya dua. Ima kita menyerang duluan atau kita diserang duluan. Maksud menyerang tuh, ima kita berdakwah atau kita didakwahi. Ya kan? Maka sebelum dia dapatkan dakwah yang buruk, kita dakwahi dulu mereka. Karena mendakwah mereka itu ada cara kita membentengi diri. Sampaikan kepada mereka, kalau yang saya pelajari itu, kita tuh beribadah pada waktu kayak gini, Nabi tuh ngajarin kayak begini, terus kita sampaikan, ya seperti itu. Yang kedua ya hindari ya pintu-pintu yang memang itu rawan menjadi titik syubhat, pintu-pintu waktu, tempat ya yang ada gitu kan. Kalau memang nggak kuat, yang terbaik ya pindah lokasi, pindah lokasi itu yang terbaik. Tapi kalau belum ada pilihan, maka ya terus belajar, tambah ilmu, tingkatkan doa, dan berdakwah, menyampaikan kepada mereka. Sebelum mereka datang pada kita datang kepada mereka, ya, supaya mereka tahu kita itu punya pandangan seperti ini. Jelaskan pandangan kita kepada mereka, ya. Mungkin untuk tahapan pertama tanpa perlu dulu menjelaskan apa yang ada pada mereka berupa penyimpangan. Jangan dulu. Kita cukup menyatakan kalau saya itu begini orangnya. Ya waktu saya belajar itu begini bentuknya. Inilah yang saya amalkan. Cukup sampai di situ dulu. Supaya dia bisa memaklumi kita itu seperti ini adanya. Ya, kalau mereka udah merasa nyaman, nanti boleh kita berikan masukan-masukan secara lembut. Mungkin kita kasih hadiah, kasih buku supaya dia baca, kasih mungkin YouTube yang mungkin dia bisa sukai, kan begitu, tanpa harus kita ngomong langsung seperti itu. Dan itu efektif ya, dari pengalaman saya juga di keluarga, di masyarakat itu efektif, insyaallah taala. Ya, saya kira mungkin sampai di situ dulu kajian kita di hari ini. Barakum jami'an, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.